Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil observasi kami tentang UMKM yang berada di Yogyakarta. Adapun nama anggotanya, saya sendiri Dewi Eliawati dengan NIM 2019-016001 dan teman saya Ivani Hairunisa Lestari dengan NIM 2019-016004. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Mbak Ivani. Yang pertama, UMKM Salatuan. UMKM produksi Salatuan. Yang pertama, nama usaha Salatuan, bentuk lembaga hukum usaha milik sendiri. Yang ketiga, riwayat singkat. Usaha Salatuan dimulai pada bulan Oktober tahun 2021, kurang lebih usaha ini sudah berjalan selama 6 bulan. Usaha Salatuan ini masih milik pribadi sehingga membutuhkan modal dari pribadi juga. Salad buah ini memiliki beberapa cabang yang berkembang di Jogja dan memiliki masing-masing 2 karyawan. Salad buah ini memiliki beberapa ukuran cup yang dapat dirasakan, yang terdiri dari aneka buah-buahan seperti apel, semangka, kiwi, anggur, stroberi, dan banyak lainnya. Selain itu juga, salad buawan juga memiliki menu baru yaitu berupa nasi bakar. Salad buah ini bisa diakses melalui aplikasi dan bisa dibeli secara langsung. Yang keempat ada analisis SWOT. Yang pertama ada stranger atau kekuatan. Pekerjaannya tidak sulit. Banyak orang yang menyukai, rasanya enak, bahan baku mudah didapat, dan harganya terjangkau. B. Weakness atau kelemahan. Saingan dalam bisnis cukup banyak. Yang C. Ada opportunity atau peluang atau kesempatan. Banyak konsumen yang datang untuk membeli mendapatkan laba yang menguntungkan dan tingkat peminat cukup tinggi. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman persaingan dengan pedagang lain. Yang kelima ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan Salatuan mengalami peningkatan, di mana omset yang didapatkan setiap hari itu 3 juta. Kalau misalkan lagi rame pembeli, tetapi kalau pas akhir-akhir ini tidak sampai 3 juta karena agak sepi pembeli. Yang keenam ada manajemen produksi. Manajemen produksi Salatuan ini masih milik pribadi, sehingga manajemen produksi masih dikelola pribadi. Dimulai dari pengorganisasian, perancangan, hingga pengarahan dan pengendalian masih diurus secara pribadi. Yang ketujuh ada manajemen SDM. Manajemen SDM Salatuan mempunyai 8 orang karyawan dan memiliki 2 cabang yang ada di Yogyakarta. Yang kedelapan, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran dilakukan secara online dan offline. Manajemen pemasaran secara online itu lewat aplikasi Gojek, Grab, dan Shopee Food. Sedangkan manajemen pemasaran secara offline melalui takeaway atau membeli langsung. Yang ke-9 ada manajemen pemasaran dan saran pengembangan UMKM dari sesi keuangan. Untuk penjualan lebih ke medsos, maksudnya kalau dari medsos itu banyak yang lihat, pasti orang-orang pada tertarik. Kemudian ada di aplikasi Shopee, Gojek, dan Grab. Apalagi kan sekarang banyak orang yang pakai Shopee. Dari sisi manajemen SDM perlu ditingkatkan lagi, misalnya lowongan pekerjaan akan ditambah soalnya satu shift itu cuma ada 1 orang. Tetapi nanti tergantung omsetnya. Kalau misalnya nanti omsetnya sudah naik lagi itu bisa 2 orang. Yang kedua ada UMKM Tahu Walik Ikna.
Nama usaha Tahu Walik Igna. Badan usaha, bentuk badan usaha, usaha milik sendiri. Yang ketiga, riwayat singkat. Tahu walik merupakan salah satu gorengan yang disukai banyak orang. Pasalnya, gorengan ini memiliki tekstur luar yang garing serta isiannya sedikit kenyal. Kesukaan orang terhadap tahu walik dapat dijadikan sebagai ide usaha. Salah satu yang turut melakukannya yakni Santi. Pemilik usaha tahu walik Igna. Usaha tahu walik Igna bermula dari tawaran sang kakak yang kebetulan adalah supplier daging ayam. Kala itu, Santi ditawari kakaknya untuk membuka kios tahu di depan rumah dan tempat usahanya yang lain. Lalu sang kakak akan membantunya memasukkan bahan baku. Saat ini, Santi memiliki 3 kios tahu walik, yaitu di Umbul Harjo, Gagalsari, dan Taman Siswa. Yang keempat ada analisis SWOT. A. Stranger atau kekuatan. Di mana dibantu pihak rumah, pekerjaannya tidak sulit, banyak orang yang menyukai, rasanya enak, bahan baku mudah didapat, dan harganya terjangkau. Yang B ada weakness atau kelemahan. Pada saat pandemi, omset berkurang, tidak seperti saat sebelum pandemi. Lokasi penjualan yang kurang strategis dan belum bisa mendaftar di Shopee Food karena terjadi blacklist. Yang C ada opportunity atau peluang atau kesempatan, di mana mendirikan usaha tahu walik ini karena banyak yang menyukai. Yang ke D ada threat atau ancaman, adanya persaingan dengan pedagang lain dan mengalami penurunan omset. Yang kelima ada manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan tahu walik Igna adalah strategi pemasaran yang masih kurang dan laporan pembukuan yang masih manual. Yang keenam, manajemen produksi. Pada saat pandemi, Santi membuat produk tahu walik frozen yang bisa dikirim ke luar kota. Guna menjaga ketahanan produknya, Santi melakukan riset kecil serta menganalisa hasilnya. Kemudian, Santi pun dapat membuat produk tahu walik frozen yang tahan lama. Bisa disimpan hingga 2 bulan. Pengiriman tahu walik frozen sudah sampai ke beberapa kota di Pulau Jawa, yaitu Bandung, Jakarta, hingga Purwokerto. Bahkan ada pula yang membawanya hingga ke Makassar untuk oleh-oleh. Selain membuat tahu walik frozen, Santi juga memiliki produk tahu walik siap digoreng yang bisa dipesan untuk acara tertentu. Yang ketujuh ada manajemen SDM, di mana manajemen SDM tahu walik sendiri memiliki 2 orang karyawan karena usaha ini memiliki 2 cabang. Yang kedelapan, manajemen pemasaran dan saran pengembangan UMKM. A. Saran dari segi produksi. Sarannya dari penjual tahu walik ini adalah semoga bisa meningkatkan lagi produknya karena banyak pesaing yang lain, semoga bisa offline lagi. Yang ke B, saran dari segi pemasaran. Penjual berusaha mencoba lagi mendaftar di Shopee Food karena di Shopee lebih murah dan banyak peminatnya. Ditambah pada saat sekarang ini banyak sekali yang memakai Shopee Food. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dewi. Baik, terima kasih Mbak Ivani. Selanjutnya ada UMKM Cemilan Bu Sofi. Adapun nama usahanya Cemilan Ibu Sofi. Yang kedua, bentuk badan hukum, usaha milik sendiri. Yang ketiga, riwayat singkat. Usaha ini berjalan karena awalnya berjualan kelontong. Kemudian, usaha kelontong ini sebenarnya sudah maju. Pada saat di perumahan, usaha ini semakin maju. Usaha itu berkembang pesat tetapi belum bentur karena kontrak, dan kontrakan itu habis. Bertepatan juga pada tahun itu ada Kismon atau krisis moneter. Pada saat Krismon itu kondisi di mana semua itu jungkir balik. Pada saat Krismon harga-harga mulai meningkat tajam
seperti pada saat pandemi ini. Nah, kemudian usaha itu berhenti sebentar, kemudian Ibu Sofi mencari akal apa kira-kira usaha yang bisa menghidupi kehidupannya. Di lain sisi, kontrakan sudah habis, dan di lain sisi juga terjadi krisis moneter atau krismon. Kemudian, di rumah Ibu Sofi mulai membuka usaha catering, pesanan makanan basah, dan sistem yang diambil dari keluarga Ibu Sofi tidak sama dengan yang lain. Ibu Sofi mengutamakan kualitas, jadi Ibu Sofi beserta keluarga mencari makanan yang baik. Sebelum itu, Ibu Sofi juga melakukan survei terlebih dahulu. Kalau ada orang yang pesan untuk snack, dipilihkan di berbagai tempat yang terbaik. Akhirnya usaha catering itu maju dan orang-orang mulai nambah juga. Kemudian tahun 2008 dan 2019 atau 2009 itu ada ruko kemudian dikontrakan. Pada waktu itu Ibu Sofi belum punya uang sama sekali. Tapi karena Ibu Sofi berpikir bahwa itu adalah peluang paling bagus dan akhirnya Ibu Sofi mengambil ruko yang dikontrak selama 12 tahun. Kemudian Ibu Sofi mulai memberi cemilan pada tahun pertama. Cemilan tersebut langsung meningkat karena Ibu Sofi selalu mengutamakan kualitas dari cemilan yang dipilihnya untuk dijual. Yang keempat ada analisis SWOT. Yang pertama adalah strategi atau kekuatan. Dibantu pihak rumah, pekerjaan tidak sulit. Sumber daya manusia memadai, banyak orang yang menyukai cemilan tersebut. Rasanya enak, harga terjangkau, dan selalu mengutamakan kualitas dari produk. Yang B ada weakness atau kelemahan. Saingan dalam bisnis cukup banyak dan belum adanya pemasaran secara online. Yang ketiga, yang C ada opportunity atau peluang serta kesempatan. Banyak konsumen yang datang untuk membeli, mendapatkan laba yang menguntungkan, dan tingkat peminat yang cukup tinggi. Yang ke-D ada threats atau ancaman. Persaingan dengan pedagang lain, omset yang didapat untuk membayar karyawan, kebutuhan rumah tangga, dan hutang, dan pada saat hari besar seperti Lebaran mengalami sedikit penurunan. Yang kelima ada manajemen COVID-19, cemilan Ibu Sofi mengalami peningkatan, di mana omset yang didapatkan per tahun di atas 20 juta. Manajemen keuangan di cemilan Bu Sofi sebenarnya kurang bagus karena tidak pernah menghitung berapa jumlah uang yang masuk pada setiap harinya, karena saling percaya satu sama lain. Yang keenam ada manajemen produksi. Manajemen produksi cemilan Ibu Sofi yaitu masih mengambil barang langsung ke tempat pembuatannya yang kemudian dijual kembali. Yang ketujuh ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia cemilan Ibu Sofi sendiri memiliki 6 orang karyawan. Yang kedelapan ada manajemen pemasaran dan saran pengembangan UMKM. Ada A untuk grosiran atau untuk orang kulaan karena masih sedikit yang membeli eceran. Yang B banyak permintaan cemilan seperti kue sus, keripik tela, banyak warung cemilan yang di daerah-daerah pedalaman itu minta diantarkan. Semoga bisa mengantarkan. Berikut adalah bisnis plan kerupuk 11 dari kelompok 8. Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada masyarakat adalah kerupuk seblak dengan berbagai varian rasa, yaitu dimulai dari rasa pedas, daun jeruk, pedas manis, dan balado. Adapun personal selling-nya yaitu proses personal selling telah kami lakukan dengan memberikan informasi secara langsung kepada teman-teman di sekitar Kumbur Harjo dan sekitarnya, dan mergangsang agar membeli produk yang kami jalankan. Online, kami mempromosikan produk kami melalui media sosial yaitu WhatsApp dan IG. Biaya pemasukan, kebutuhan, ada kerupuk, minyak, cabai, daun jeruk, dan cabai, dan bumbu cabai. Plastik bening,
Terus jumlah dari masing-masing itu ada 2 bungkus, satu bungkus setiap barang, dan 1 pak. Harga 5.000 itu untuk kerupuk, 25.000 untuk minyak, cabai, daun jeruk, dan cabai-cabean lainnya itu 10.000, plastik bening 24. Jadi total harga semuanya yang kami keluarkan ini adalah 69.000. Pemasukan. Di sini kami mendapatkan pemesanan kerupuk seblak sebanyak 20 piece, di mana pada proses penjualan ini kami menjual produk dengan jumlah 20 piece. Setiap bungkusan dengan harga 7.000. Semua produk terjual habis sehingga pemasukan yang kami peroleh yaitu sebesar 140.000. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ivani. Nah, berikut ini adalah dokumentasi pemasaran yang kita lakukan melalui IG dan juga WA. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 8 tentang UMKM yang berada di Jogja dan bisnis plan dari kelompok 8. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.